Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa ma'firatun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah mereka apabila diingatkan asma Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang mereka peroleh, mereka itulah orang mukmin yang sejati. Bagi mereka derajat di sisi Tuhannya ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Anfal ayat 2-4. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah dan melakukan berbagai aktivitas untuk memperoleh ridhonya dalam rangka memperoleh surganya nanti di akhirat. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah ciri-ciri mukmin yang sejati. Menjadi mukmin sejati adalah sebuah proses dan perjuangan karena penuh dengan jalan yang terjal, berliku, banyak tantangan dan hambatan yang harus kita lewati. Makanya memerlukan intensitas dan kesungguhan. Untuk itulah kita perlu mengetahui ciri-ciri agar kita bisa mengidentifikasi diri dan mengusahakannya supaya kita bisa memperoleh mukmin yang sejati itu. Dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yang kita bacakan tadi terdapat 5 ciri-ciri mukmin yang sejati. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ilmu logika kita mengenal ada 2 bentuk proposisi. Ada proposisi atau pernyataan yang bersifat deskriptif, menggambarkan atau menjelaskan, dan ada juga proposisi yang bersifat hipotesis, pernyataan yang menggambarkan sebab akibat, atau pernyataan yang terdiri dari antiseden sebagai sebab dan konsekuen sebagai akibat. Dari ayat surat Al-Anfal 2-4 di atas kita dapat mengidentifikasi beberapa ciri mukmin sejati. Menurut ayat di atas ada 5 ciri mukmin sejati sebagai prasyarat atau antiseden, dan ada 3 akibat sebagai konsekuen. Nampaknya susunan redaksi ayat di atas merupakan proposisi hipotesis, dan bentuk proposisi hipotesis ini cukup banyak dalam redaksi Al-Quran. Dalam ayat ini redaksi Al-Quran menggunakan proposisi hipotesis. Kaum muslimin, ada 5 menurut ayat di atas sebagai ciri mukmin yang sejati. Yang pertama, allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri wajilat qulubuhum
dapat dipahami dalam dua hal. Pertama, bergetar hati ketika disebut asma Allah karena cintanya kepada Allah, sehingga getaran ini mendorongnya untuk ingin cepat bertemu dengan Allah. Sebagaimana layaknya seorang kekasih yang sudah lama berpisah dengan kekasihnya, maka ketika disebut nama kekasihnya itu, hatinya akan bergetar ingin bertemu dengan kekasihnya itu, yaitu Allah yang Maha Kasih. Sebab memang manusia telah ada di alam roh bersama Allah dan bersaksi dengan Allah, sebagaimana redaksi ayat alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tentu kaum muslimin pernah jatuh cinta dan pernah juga berpisah dengan yang dicintai. Kemudian ketika nama yang dicintai itu disebut, maka bergetar hatinya. Itu baru kita cinta dengan sesama. Tentu demikian juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita karena ingin cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bergetar hati karena takut kepada Allah. Sebab sudah sekian lama kita berpisah dari Allah dan ingat telah banyak kesalahan dan dosa yang tidak disukai oleh Allah yang barangkali kita lakukan. Maka timbul rasa takut dalam hati kita kalau Allah menolak perjumpaannya dengan kita nanti di akhirat. Itulah yang membuat kita takut akan kesalahan dan dosa kita, sehingga ketakutan ini mendorong kita untuk memperbaiki diri dengan kembali kepada Allah yang dicintai dengan bertaubat. Karena taubat memang berarti taba yatubu, kembali, yaitu kembali kepada yang benar dan kembali kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan Allah memang mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Kedua bentuk getaran ini mendorong kita sebagai orang mukmin semakin memperbaiki diri sesuai dengan yang dikehendaki dan dimaui oleh yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita demikian getar hati kita ketika disebut asma Allah? Tentu kaum musliminlah yang bisa menjawabnya. Yang kedua kaum muslimin, ciri mukmin sejati itu adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ciri kedua ini zadathum imana. Ada dua macam ayat Allah. Ayat kauniyah, yaitu alam semesta dan diri kita, dan ayat kauniyah, yaitu Al-Quranul Karim. Semua ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran Allah. Kita harus baca untuk menambah keimanan dan keyakinan kita. Bagi kita yang awam, tentu membaca ayat-ayat Allah dengan mengerti pesannya, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Bagi para akademisi ilmuwan, tentu membacanya selain dengan kita seperti membacanya orang awam, tentu dilanjutkan dengan melakukan riset untuk menghasilkan perkembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia dan kehidupan semesta. Kaum muslimin, wabah corona sekarang yang melanda dunia adalah ayat Allah yang harus kita baca. Virus corona yang mematikan ini adalah virus kecil yang belum ditemukan vaksin obatnya. Virus kecil itu sudah mampu memporak-porandakan kehidupan, kesehatan, sosial agama, sosial pendidikan, sosial budaya, sosial ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Di suatu sisi, adanya pandemi COVID-19 ini adalah cara Allah untuk memperbaiki dan meremajakan alam ciptaannya yang sudah dirusak dan dikotori oleh manusia. Di sisi lain, mungkin juga azab atau cobaan bagi orang yang tidak bersyukur, takabur,
sombong dan angkuh. Dan memang Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi takabur. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang takabur. Contoh ayat-ayat Allah lain yang harus juga kita baca dan renungkan adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Seperti kekuatan fisik kita yang makin menurun, ingatan kita, gigi kita, mata kita, telinga kita, rambut kita, dan sebagainya. Semuanya sudah dan sedang berubah sebagai tanda bahwa semua akan rusak, hancur, dan kembali menjadi tanah. Dan yang kembali kepada Allah hanyalah hamba-hamba yang membawa iman dan amal soleh. Karena itulah perkuatlah iman kita dan perbanyaklah amal soleh kita. Karena itulah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang ketiga, kaum muslimin, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri ketiga ini, sebagai orang beriman, kita yakin bahwa kita ke dunia ini bukan atas kehendak dan kemauan kita, tetapi adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala untuk misi sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah. Kedua misi ini harus kita jalankan dengan beribadah, beramal, berusaha, dan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tujuan kita diciptakan, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Karena itu, agar semuanya menjadi ibadah, lakukanlah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja, beramal, tentu ada yang berhasil dan ada juga yang belum berhasil. Ketika berhasil, kita harus bersyukur, dan ketika belum berhasil, kita harus sabar dan optimis. Jangan putus asa, karena putus asa itu adalah sifat atau karakter dari iblis. Dalam berusaha bekerja, kita harus berikhtiar, yaitu memilih jalan cara-cara yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhtiar kita disampaikan oleh Allah sesuai dengan harapan dan tujuan yang kita inginkan. Setelah itu kita lanjutkan dengan tawakal, yaitu mewakilkan, menitipkan, menyandarkan ikhtiar kita kepada Allah agar apa-apa yang kita sudah ikhtiarkan kiranya Allah berkenan mengabulkannya. Apapun hasil dari ikhtiar kita, itulah yang terbaik menurut Allah bagi kita. Mungkin saja hasilnya belum baik menurut kita. Itulah esensi tawakal. Janji Allah bagi orang yang bertawakal adalah akan dicukupkan kebutuhannya. At-Talaq ayat 3. Kaum muslimin, ciri yang keempat adalah alladzina yunfiqu. Ciri keempat adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Secara vertikal, esensi salat adalah untuk mengingat Allah. Inna salata li zikri. Dan secara horizontal, salat harus menjadi motor dan benteng bagi mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Salat juga sebagai media komunikasi dengan Allah. Karena itu kita harus mengerti dan paham tentang apa yang kita baca di dalam salat. Jangan kita salat seperti orang mabuk, yaitu mereka yang tidak tahu dan paham makna yang diucapkannya di dalam melakukan salat. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu baca. Jadi kaum muslimin, kalau kita salat tidak tahu hakikat
bacaan yang kita lakukan, maka tidak akan menyentuh hati kita, maka akan lama menyentuh tingkah laku kita. Karena itu mari kita terus menerus belajar memaknai salat kita. Kaum muslimin, untuk dapat salat kita menjadi salah satu dinamo dan benteng dalam kehidupan kita, maka kita harus khusyuk dalam salat, dan nilai-nilai salat yang ada harus menginternalisasi dalam jiwa kita serta tampak pada perilaku nyata kita. Sebagai contoh, salat mengajarkan kita hidup bersih, teratur, disiplin, taat aturan. Maka di luar salat kita harus menjadi manusia yang bersih, manusia yang disiplin, manusia yang taat aturan. Karena itu mari kita terus menerus mendirikan salat kita dengan menjawantahkan nilai-nilai salat itu di luar salat kita. Tentu kita tahu makna yang kita baca dari salat kita. Yang kelima, kaum muslimin, adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Semua rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita adalah milik Allah. Kita hanya diberi amanah atau titipan untuk menggunakannya. Karena itu haruslah kita mendapatkan rezeki itu dengan cara yang benar, sesuai dengan hukum syariat Allah, dan menggunakan juga dengan cara yang benar. Dalam rezeki yang kita usahakan itu ada hak Allah dan hak orang lain yang wajib kita keluarkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Bahkan Al-Quran mengatakan kita belum akan dikatakan berbuat baik yang sempurna kalau rezeki yang kita infakkan itu tidak dari rezeki yang terbaik yang kita miliki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belumlah kalian dikatakan berbuat kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Kaum muslimin, rezeki kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita zakatkan, infakkan, dan sedekahkan di jalan Allah. Dan itulah amalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena itu janganlah menumpuk-numpuk harta dan kikir terhadap harta, sebab semua nikmat yang kita usahakan itu akan ditanya tentang mendapatkannya dan bagaimana kita menggunakannya. Ya, akhirat nanti akan ditanya sebagaimana dalam surat At-Takasur ayat 8. Sebagai konsekuensi dari mukmin sejati itu, Allah menjanjikan kepada kita tentang 3 hal. Tentu mukmin sejati itu adalah satu rangkaian, tidak berdiri sendiri, satu kontinuitas. Makanya konsekuensi dari itu Allah katakan ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka yang memiliki ciri-ciri yang 5 di atas itulah mukmin yang sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Konsekuensi atau janji Allah yang pertama terhadap mukmin sejati adalah lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat di manusia bisa saja kita rendah, tapi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi di sisi Allah nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang tinggi di sisi manusia adalah kita diberikan kemuliaan dalam hidup ini, ketenangan batin, ketentraman, dan bukanlah banyaknya harta, tingginya jabatan kita disebut orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, wa maghfirah, kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan puncaknya nanti adalah juga kita
memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah yang ketiga, warizqun karim, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia di antara tandanya adalah kita mendapatkan rezeki itu membawa kepada ketenangan kepada batin kita, membawa kepada kebaikan dalam hidup kita, membawa kepada kesentosaan bagi kita dan keluarga kita. Tenang kita dalam menjalankan hidup ini dengan rezeki apapun yang kita peroleh. Karena itu banyaknya rezeki, banyaknya jabatan, banyaknya akses-akses sosial lainnya yang tidak membawa kita kepada ketenangan dalam hidup, bukanlah itu rezeki yang mulia. Karena itu bukan kuantitasnya yang diutamakan, tapi adalah sejauh mana rezeki itu mendatangkan ketenangan kepada kita dan kita gunakan dalam rangka beribadah dan membuat kemaslahatan dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi mukmin yang sejati, dan janji Allah kepada kita mudah-mudahan diperoleh ketika kita sudah menjadi mukmin sejati. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.